Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya Ibu salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini barokah dan kita dapat mempelajarinya itu dengan lancar, mudah dicerna sama otak kita ya. Yuk, ketua kelasnya bisa menyiapkan terlebih dahulu. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma rahmatika ya ar-rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ya, nanti yang Ibu panggil namanya, yang laki-laki bisa bilang apa yo? Hadir. Untuk perempuan bilang Hadiroh. Oke. Ani, Hadiroh. Andi, Hadir. Az-Zahra, Hadiroh. Fandi, Hadir. Mary, Hadiroh. Zaid. Hadir. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini itu akan berjalan dengan lancar. Kalian juga memperhatikan dengan baik. Jangan main sendiri, jangan ngobrol sendiri, jangan tidur sendiri ya. Tidurnya bareng-bareng aja. Seperti ini. Untuk pertemuan kali ini, sebelum Ibu masuk materi, coba kalian buka LKS-nya terlebih dahulu ya. Ayo dibuka semuanya, bawa LKS semua kan? Kenapa Sally nggak bawa? Kenapa nggak bawa LKS? Lupa. Lupa? Masa pelajaran Ibu dilupain? Besok-besok jangan ya. Pokoknya besok yang ada kalau siswa yang tidak membawa LKS, nanti sama Ibu akan Ibu kasih tambahan tugas. Jadi harus bawa semua wajib. Karena ya otak kita tuh minim. Kita perlu yang namanya buku untuk bisa sebagai pendukung kita dalam belajar. Seperti itu ya, paham semua? Paham. Oke, untuk materi sebelumnya coba dibuka. Materi sebelumnya kita kemarin belajar apa? Belajar apa? Garis-garis. Garis-garis istimewa segitiga. Ya, garis-garis istimewa segitiga. Udah pada paham semua atau ada yang masih dibingungkan? Paham. Yo, jujur saja. Paham. Serius? Kalau paham, Ibu akan cek dulu kepahaman kalian. Coba garis-garis istimewa segitiga kemarin ada berapa yang kita bahas? 4. 4 ya, betul sekali. Yang pertama ada garis apa? Nggak kedengeran. Garis bujur. Bukan, astagfirullahaladzim, masa bujur? Bukan, ada garis tinggi, ada garis bagi, ada garis berat, dan ada garis garis sumbu. Nah, dari masing-masing keempat itu, kalian itu harus sudah bisa melukiskan ya. Garis bagi, Ibu akan sedikit mereview biar kalian benar-benar paham ya. Tadi ada yang salah menyebutkan masa bujur. Bujur apa coba? Garis bagi di sini berarti nanti garis bagi tersebut itu membagi dua sudut yang sama besar. Jangan yang sini 30, ini 60 itu enggak, tapi sama-sama. Ini 45 ya 45 seperti itu. Terus untuk garis berat itu berarti membagi panjang sebuah sisi dari segitiga itu sama panjang. Ketika di sini panjangnya 5 cm, berarti di sini ya 5 cm kayak gitu ya. Jangan yang di sini 3, yang di sini 1, itu jomplang, berarti bukan garis berat. Terus untuk garis tinggi sendiri, yang ketiga ini garis tinggi, berarti garis tinggi itu ya garis tingginya segitiga.
Terus untuk yang garis terakhir tadi garis Bu. iya, untuk garis sumbu itu sendiri adalah garis yang ditarik misalnya segitiga. Nah, itu di titik tengahnya kita tarik ke sebuah titik yang kita akan bikin garis sumbu. Nah, kita tarik. Nah, itu yang namanya garis sumbu. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Serius? Serius. Yakin? Yakin. Nanti di tengah jalan lupa. Gimana? Lanjut? Lanjut. Lanjut nggak? Lanjut. Semangat? Semangat. Kops, jawabnya lemes banget. Belum pada sarapan apa ya? Apa kita sarapan dulu ke kantin? Bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Tapi bayar-bayar sendiri ya, jangan ibu yang bayarin. Nanti dompetnya langsung kosong. Ya udah, untuk bercanda-bercanda, jangan sarapan lah. Ini kita sarapan ini saja nih, enak banget pokoknya. Kita akan sarapan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sangat ringan kok, ini kayak ibaratnya snack ringan lah. Kalian tuh paling pada suka kan makan makanan ringan seperti itu. Ada yang tahu kita bahas apa? Tik-tak. Masa nggak ada yang tahu sih kita bahas apa hari ini? Ini termasuk materi subbab terakhir ya. Kemarin kita kan lagi mempelajari materi segi 4 dan segitiga. Yang pertama kemarin udah belajar segi 4, kita udah belajar segitiga, kita udah belajar garis-garis istimewa segitiga. Nah, ini subbab terakhir dari materi tersebut, yaitu apa? Tuh yang LKS-nya dibuka dong. Ada di LKS apa? Luas, Bu. Bangun tidak beraturan. Iya, betul sekali. Kita akan belajar luas bangun datar tidak beraturan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian tuh harus kenal dulu bangun datar tidak beraturan itu kayak apa. Kalau kalian belum kenal, nanti kalian salah menghitung. Ini peraturan dihitung yang tidak beraturan, kan kacau nanti, tambah tidak beraturan. Terus untuk yang kedua adalah kalian harus bisa menaksirkan luas bangun datar tidak beraturan tersebut. Dan yang ketiga pastinya kalian harus paham. Karena kalian sudah paham, nanti kedepannya akan lebih mudah. Karena paham itu adalah di atasnya yang namanya hafal kayak gitu ya. Hafal itu bisa hilang nanti. Tapi kalau kalian paham, insya Allah akan tetap ya paham. Kalau udah paham taktiknya, kita paham tipsnya, pasti akan mudah seperti itu. Dan untuk materi bangun datar tidak beraturan ya tadi ya. Kita sistemnya timbal balik ya, enggak Ibu yang langsung menjelaskan. Coba dari kalian yang nanti akan menjelaskan, biar gak monoton ya. Nanti kalau Ibu terus ya bosen. Kenapa sih? Ada berapa? Kenapa itu kok pada berisik sendiri tuh belakang? Kenapa? Bosan. Jangan arisan. Bosen baru pagi, nggak boleh bosan. Dan untuk jangan ngobrol sendiri, nggak boleh. Kalau ngobrol sendiri ya silahkan di sini ngobrol sama Ibu bareng-bareng ya. Depan kita ngobrol bareng sekelas, nggak usah sendiri mah. Nggak asik kalau ngobrol sendiri, dikirain orang gila. Oh ya, untuk itu Ibu akan membagikan sebuah. Oh ya, kemarin disuruh pada bawa gunting, bawa apa enggak? Bawa kan? Alhamdulillah bawa. Ini Ibu akan bagikan kertasnya ya. Bagikan tolong Mbak ya. Udah. Semuanya udah dapat. Guntingnya coba dibuka. Kita ada gunting, kita ada kertas. Mau diapain ya kira-kira? Ayo. Lanjut nah. Pegang semua ya kertas sama guntingnya. Sudah? Sudah. Alhamdulillah.
Untuk selanjutnya kalian tangan kalian coba, tapi jangan megar ya, jangan apa ini merenggang, jangan, tapi kayak gini aja tangannya. Terus kalian tempelin ke kertas, kalian gambar ya, dilukis pakai pensil atau pulpen, terus nanti kalian potong. Oke? Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ayo semuanya, ditunggu ya. Udah ada yang selesai? Udah, kalau udah kalian potong sesuai bentuk tangannya tadi. Tangan kalian kan masing-masing beda, pasti ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang gitu ya. Dipotong pakai gunting kalian. Kalau yang nggak bawa, lupa, ya udah nggak apa-apa, pinjam temennya gantian. Udah ada yang bisa? Udah ada yang selesai maksudnya? Oh, ibu udah selesai nih. Tunjukkan dong tata semua. Wah, ada yang gede banget tangannya. Ada yang kecil banget ya, ingat banget, beda-beda berarti. Ini namanya tangan kita ya, semisal. Bentuknya apa coba? Bentuknya apa? Yuk. Bentuk apa ini? Lingkaran kah? Persegi kah? Persegi panjang kah? Bukan semua ya? Bukan? Bukan. Iya, bukan semua. Iya, berarti ini yang namanya bangun datar tidak beraturan bentuknya. Walaupun ini bangun datar ini kan mempunyai luas sebenarnya. Tapi kita tuh menghitung luasnya bagaimana caranya tuh kita bingung kan? Soalnya bukan segitiga juga bukan, segitiga bukan, segi empat bukan, jajak-jajang juga bukan, segi apa lagi? Trapesium bukan ya. Kita ngitung luasnya bagaimana? Coba ayo, siapa yang tahu cara menghitung luasnya nih? Dan ibu sedikit contohkan ya. Untuk bentuk tidak beraturan itu banyak sekali ya. Seperti semisal baju kalian robek, sobekan baju kalian diukur luasnya berapa kan? Kadang sobeknya nggak entuk. Terus ada daun kayak gitu ya. Daun juga kan kadang nggak entuk. Daunnya bentuknya juga bentuk apa gitu kan? Ada yang tahu gimana cara ngitung luasnya? Coba kalian sambil dibuka bukunya dong, biar tahu cara menghitungnya. Jadi coba halaman berapa ya? Halaman 42 ya, dibuka. Silakan, bisa sangat jelas tuh perintahnya. Ada yang udah paham? Belum ada yang paham ini? Belum. Oke, kalau belum, kalian diskusikan sama teman sebangku kalian dulu. Coba ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 menit lah, cukup ya. Silakan kalian pahami di buku kalian tadi tuh perintah-perintahnya, petunjuknya, penjelasannya, biar kalian tuh bagaimana sih cara menghitung yang tidak beraturan seperti ini gitu. Ibu menyambi sebentar ya buat merekap data. Cukup ya? Udah ada yang bisa jelasin? Suruh diskusi tadi loh sama teman sebangku. Udah paham ya berarti? Udah ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Masa masih belum paham sih? Nih ibu baca sebentar coba. Yuk, masa ada yang belum bisa? Harusnya udah ada yang bisa jelasin nih. Ya coba bangkunya Andi apa? Apa? 2. Bikin kotak-kotak. Bikin kotak-kotak gimana maksudnya? Nggak jelas. Kotak-kotak apa? Coba bangkunya Dinda. Coba. Membuat Membuat apa? membuat
satuan. Iya betul, kita membuat satuan yang kita buat sendiri ya. Karena yang namanya menghitung bangun datar tidak beraturan, ini kan ada luasnya sebenarnya. Tapi karena bentuknya nggak beraturan seperti ini kan kita bingung mau pakai rumus yang mana. Mau pakai rumus segitiga pun bukan bentuknya segitiga kan. Jadinya kita buat satuan sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Gimana? Coba tadi jawabannya si Dinda sama si Andi digabungkan, dibandingkan coba biar bisa menemukan satu hasil ya. Bagaimana caranya? Gimana? Yaudah, kalau emang belum menemukan juga, dibandingkan juga kalian belum nemu, bandingkan sama ibu bareng-bareng saja ya. Nah, kita perhatikan tadi bentuk tangan kalian ya. Masing-masing pasti akan beda nanti. Kita menafsirkan bentuk luas dari bangun datar tidak beraturan ini. Kayaknya sulit kalau ibu harus tulis di sini ya. Mending gambar di papan tulis saja ya. Kalian semuanya perhatikan. Sambil tangan bentuk kalian juga harus dilihatin kayak gitu loh maksudnya. Sini, bangun. Oh, spidolnya nggak masang nih. Cari yang masang nanti. Nih, bangun tidak beraturan ya. Dibikin judul. Ya. Nah, untuk bangun tidak beraturan tadi kita kan ambil contoh yaitu tangan. Ibu gambar tangan ya, seadanya aja lah. Ya, anggap saja ini tangan. Nah, kan kita bingung ini bangun apa namanya? Ada segitiga ya bukan, segitiga 4 ya bukan, jejer-jejer juga bukan. Gimana ya? Caranya betul. Kalau bisa malah berarti untuk mempermudah kalian, biasanya kita pakai buku streaming yang kotak-kotak itu. Kita bikin kotak-kotak aja ya. Nah, satunya itu persatuan itu harus sama ya panjangnya ya. Kalian bikin sama. Anggap saja ini sama nanti. Nah, anggap saja sama ya. Nah, kita agak perjelas untuk bentuk tangannya. Diperjelas biar kelihatan. Perhatikan dulu aja. Nah, misal ini bentuk tangannya. Berarti kan ini akan memakan berapa kotakan itu ya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, ayo bareng-bareng. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nih. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Terus 25, 2, 6, 6. Berarti ada 26, 26. Duh, bagus banget angka 2-nya. 26 satuan kotak-kotak. satuan kotak-kotak. Aduh, satuan luas ya. Jadi satuan di sini tuh tidak menentu. Jadi tergantung kita bikin satuannya itu apa. Kalau kita kan pakai kayak gini ya. Misal kita pakai satuannya kotak-kotak, berarti kan 26 satuan luas yang tadi. Semisal kotaknya kita tuh namain apa? A gitu ya. A. Berarti kan ada A-nya ada berapa tadi? 26 A kayak gitu. Berarti ada 26A satuan luas. Nah, A di sini kita kurang lebihnya seperti itu loh. Kita hanya bisa menafsirkan ya mendekati, nggak bisa nggak bisa jumlah total luasnya total jumlah luasnya yang pasti kayak gitu. Semisal 25 kayak gitu ya nggak bisa, soalnya emang bentuknya tidak beraturan kayak gitu. Ya, untuk selanjutnya
agar kalian lebih paham nih, coba dari kalian ada yang bisa menyimpulkan dari tadi penjelasan awal sampai sekarang, ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Tidak. Kok tidak? Kok tidak sih? Gak ada, masa gak ada yang bisa? Berapa? Tidak. Tidak ada yang bisa? Tidak. Gak ada? Hmm. Ya, karena masa sih dari masing-masing kalian pasti ada yang bisa menyimpulkan lah dari tadi tangan kalian, ayo berapa? Tangannya Sherly tadi berapa satuan? Berapa? 4. 24, gede berarti tangannya ya. Alhamdulillah, subur. Tangannya Dinda berapa, Din? 30. Wow, 30, masa sih? Salah itu mau kotak-kotaknya berarti terlalu kecil kamu, 30 masa sih? Ya udah, berarti udah paham ya intinya? Intinya apa ya? Ada yang bisa jelaskan? Gak ada, masa ibu ini yang jelaskan? Apa intinya? Apa yo? Jangan malu-malu lah. Pada malu-malu banget sih. Gimana? Ya karena nggak ada yang mau menyimpulkan, jadi ibu yang menyimpulkan udah deh. Intinya seperti ini, yang namanya bangun tidak beraturan, bangun di atas tidak beraturan itu bentuknya yaitu tidak beraturan, bukan segi 4, bukan segitiga juga. Dan kita jadinya kan bingung mau pakai menghitung luasnya pakai rumus apa, seperti itu kan? Maka dari itu, bangun datar tidak beraturan itu sebenarnya memiliki luas, tapi untuk menghitung luasnya kita menafsirkan sendiri dengan memberi satuan seperti itu ya. Dan satuannya itu ya tergantung dari yang kita tentukan. Misal kita kan tadi sudah menggambar tangan, kita bikin kotak-kotak, ternyata kita anggap semisal satu kotaknya itu A kayak gitu ya. Ada 26 satuan luas. Nah, kenapa satuan luas tuh enggak sentimeter, enggak meter, enggak kilometer, yang enggak lah. Karena luas kok kilometer. Kilometer itu panjang ya. Meter, sentimeter, kenapa enggak itu? Ya kita belum tahu sih dari satuannya itu apa, makanya kita beri satuan luas. Nah, satuan luas itu nanti tibanya jatuhnya bisa ke sentimeter apa meter seperti itu. Paham ya? Paham. Paham. Untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan kalian buka bukunya tadi kan halaman 42 tuh materinya 45 dibuka, silakan kalian dikerjakan. Yuk. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja, nggak usah malu. Jam berapa sih sekarang? Jam berapa? Oh iya udah mau habis ya waktunya ya? Iya. Ya udah, berarti latihannya tadi buat pekerjaan rumah kalian atau buat PR ya. Silakan kalian kerjakan dengan baik, dengan bagus, karena kan mengerjakan di rumah waktunya tuh lebih panjang. Besok di pertemuan selanjutnya ibu akan ibu akan tagih. Nanti akan buat nilai tugas juga ya. Karena disitu kan banyak juga itu soalnya, nggak mungkin selesai nanti kalau sampai hari akhir. Sampai jam ke pertemuan kita jatahnya itu. Buat PR ya? Buat PR? Oke. Tadi untuk PR ya, silakan kalian kerjakan. Pokoknya jangan sampai lupa, jangan sampai nggak dikerjakan kayak gitu. Saya sama ibu akan dimasukkan untuk nilai tugas. Untuk pertemuan kali ini cukup ya mungkin ya. Nanti bisa kalian kalau memang belum paham bisa WA ibu, boleh di luar mata pelajaran. Tapi kalau di rumah ya, di sekolah kan nggak boleh bawa HP. Awas kalau ada yang bawa HP. Untuk ibu akan sedikit menyimpulkan materi kita dari segi 4 ya. Sebenarnya materi kita satu materi yaitu segi 4 dan segi 3. Di dalam materi itu ada 4 subbab
Yang pertama itu ada segi 4. Kalian tuh harus paham ya betul-betul segi 4 seperti apa, dan rumus luas dan kelilingnya juga. Segitiga juga sama. Terus yang ketiga ada garis-garis istimewa segitiga. Kalian juga harus bisa melukiskan setiap garis-garis istimewa tersebut, harus paham juga buat apa gitu ya. Terus untuk yang terakhir ini yaitu tadi adalah, ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu ya? Yang kita bahas ini ya itu apa, Sherly? Bangun datar Tidak Iya, beraturan. betul sekali. Dan untuk bangun datar tidak beraturan itu pasti semuanya memiliki luas, tapi cara untuk menghitung luasnya itu kita dengan menafsirkan ya, karena nggak ada rumus paten yang bisa buat ngitung yang namanya bangun datar tidak beraturan. Dan bangun datar tidak beraturan itu contohnya sangat banyak. Kalian bisa lihat di sekeliling kalian. Kertas yang kalian sobek, nah itu kalau bentuknya nggak beraturan, luasnya bagaimana, coba dihitung. Kayak gitu ya, masih banyak sekali pokoknya di masing-masing lingkungan kita gitu. Untuk materi segi 4 dan segitiga alhamdulillah finish ya. Berarti kita akan lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu adalah, ada yang tahu nggak? Jangan berisik terus dong, udah mau istirahat ya. Jangan pulang dulu ya, istirahat dulu. Apa materi selanjutnya? Ada yang tahu? Enggak. Materi selanjutnya yaitu adalah penyajian data. Ya, apa itu penyajian data? Silahkan kalian sebelum kita belajar di pertemuan selanjutnya, kalian bisa belajar di rumah terlebih dahulu. Agar apa? Agar kalau kita belajar nih sama bu gurunya langsung, nanti sama ibu, jadi kalian tuh udah langsung langsung connect kayak gitu loh. Nggak mulai dari nol, tapi kalian udah punya modal, udah punya sedikit pengetahuan apa sih itu penyajian data. Nanti ketika diterangkan, kalian akan lebih paham, akan lebih cepat menangkapnya ya. Bisa dilaksanakan? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Untuk kayaknya sudah ya ini ya. Oke, jangan lupa lah tetap belajar, giat belajar terus. Boleh disiapkan untuk berdoa kita, karena ringan kan, nggak berat ya. Jadinya biar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini itu bisa barokah, bisa nantinya manfaat buat kalian atau maupun buat orang-orang di sekitar kalian ya. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silakan untuk ketuanya bisa menyiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Udah ya. Terima kasih. PR-nya jangan lupa. Ya, jadinya untuk pertemuan besok kalian akan lebih paham itu ya, harus belajar terlebih dahulu ya, materinya dibaca-baca, di LKS kan, di buku cetaknya kan ada kayak gitu. Untuk oh ya, karena di pertemuan selanjutnya kita akan ada penyajian data, jadi ibu pengen dari kalian boleh membawa laptop, karena ibu pengen ya satu kelas ini nggak semuanya bawa lah, maksudnya minimal nanti satu kelompok ada 5 orang, itu bisa jadi satu kayak gitu ya, biar lebih memudahkan kita dalam belajar. Mungkin cukup ya, apabila ada tutur kata, kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja, jangan dimasukkan hati ya. Yang baik-baik kalian tangkap, yang tidak baik kalian Tinggal. tangkaplah, ya itulah maksudnya. Intinya tetap semangat belajar, dan jangan pernah menganggap matematika itu sulit ya, karena yang menganggap sulit itu bukan matematika yang sulit, tapi kalian sendiri yang menganggapnya sulit. Kalau kalian menganggap udah sulit ya nanti buat mempelajarinya akan sulit juga, karena udah pikirannya udah negatif thinking dulu ya. Ini tetap semangat pagi seperti itu ya. Coba mau istirahat harusnya semangat. Yuk, semangat pagi. Pagi. Oke, sekian. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.